laying low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membawakan materi yang berjudul konsep getaran harmonik dan karakteristik gelombang serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Wahyudi, teman saya Faujan Syahri, dan juga Muhammad Julianto Syahputra. Baiklah, langsung saja kita membahas materinya. Getaran adalah gerakan bolak-balik pada suatu benda selang waktu tertentu melalui titik keseimbangannya. Benda dikatakan bergetar dalam satu kali getaran penuh, yakni dari titik awal dan kembali ke titik tersebut. Contohnya, getaran pada bandul sederhana berikut ini. Satu kali getaran penuh adalah saat benda bergerak dari titik A ke B, kemudian ke C, dan balik lagi ke B, dan berakhir di A, atau dari titik C ke B, kemudian A, balik lagi ke titik B, dan berakhir di titik C. Simpangan terjauh pada bandul yaitu pada titik A atau titik C. Simpangan terjauh ini disebut dengan amplitudo. Jika kita lihat pada gambar ini, amplitudo pada bandul adalah jarak BC atau jarak BA. Titik B merupakan titik setimbang. Jarak dari titik B pada selang waktu tertentu disebut dengan simpangan. Gerak harmonik merupakan gerak sebuah benda di mana grafik posisi partikel sebagai fungsi waktu berupa sinus atau bisa dinyatakan dalam bentuk sinus atau kosinus. Gerak semacam ini disebut dengan gerak osilasi atau getaran harmonik. Contoh getaran harmonik di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dawai pada alat musik. Yang kedua, gelombang radio. Yang ketiga, arus listrik AC. Dan yang keempat, denyut nadi. Pengertian gelombang. Gelombang laut merupakan salah satu contoh gelombang yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Selain gelombang laut, masih terdapat contoh gelombang lainnya. Contoh, ketika Anda melempar batu ke air yang tenang, akan muncul gelombang yang berbentuk lingkaran dan bergerak keluar. Contoh lain adalah gelombang yang merambat sepanjang tali yang lurus bila Anda menggerakkan tali naik turun. Gelombang adalah suatu getaran yang merambat. Dalam perambatannya, gelombang membawa energi. Dengan kata lain, gelombang merupakan getaran yang merambat dan getaran sendiri merupakan sumber gelombang. Jenis gelombang. Pembagian jenis gelombang ini didasarkan pada medium perambatan gelombang, yaitu 1. Gelombang mekanik, yaitu gelombang yang perantaranya butuh medium, misalnya gelombang air, gelombang bunyi, gelombang permukaan air, dan gelombang pada tali. Yang kedua, gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang perambatannya tidak memerlukan medium. Sedangkan berdasarkan arah rambatan dan getarannya dibagi menjadi 2, yaitu 1. Gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarannya. 2. Gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getarannya, misalnya gelombang Slinky. Sifat-sifat gelombang. 1. Dispersi gelombang. 2. Pemantulan gelombang lingkaran oleh bidang datar. 3. Pembiasan gelombang. 4. Difraksi gelombang. 5. Interferensi gelombang. Dan yang keenam, polarisasi gelombang. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan tahu kan memang Aku lupa, Cok. Patut loh. Di dalam osilasi. Syahputra dari kelompok